Halo, selamat sore semua teman-teman yang mungkin hari ini sudah bergabung dengan kami dan juga mungkin yang nanti akan menonton IG Live ini. Saya bersama dengan salah satu peserta dari praktisi Talk to Entities yaitu Pak Abi Salom. Pak Abi Salom sebentar lagi akan bergabung dengan kita dan halo Mbak Olin dan Mbak Anita ya, Mbak Anita Hasuti. Oke. Dan tapi kali ini adalah kita bicara tentang Talk to Entities. Talk to Entities ini yang dimaksud adalah makhluk yang tidak memiliki tubuh ataupun mereka telah pernah menjadi manusia dan kemudian sudah tidak ada lagi. Halo Lisa, ya sebentar lagi kita akan mendengarkan dari Pak Abi. Jadi selama ini apakah token identitas itu menakutkan nggak sih? Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan silakan diketik dan mungkin kita akan men-sharingkan sesuatu untuk teman-teman semua. Dan saya sekali lagi sebelumnya mohon maaf saya perkenalkan, saya adalah Vena Wijaya, saya Certified Facilitator Specialty untuk Talk to Entities. Dan dulu sebelum saya tahu yang namanya entities itu, menurut saya itu entities sangatlah menakutkan. Dan saya takut untuk dikontrol oleh entities. Halo Pak Abi, ya. Sebentar saya undang Pak Abi untuk join. Pak Abi mungkin bisa request untuk join. Join. Ya, sebelumnya setahu saya entities itu sangat menakutkan dan saya takut dikontrol oleh yang namanya entities. Ya, Ya. Halo, selamat sore. halo sore. Ya, suara saya jelas nggak? Jelas, Coach Jelas ya? Vena. Yes. Ya, Halo, thank you Pak Abi. ya, Bersedia untuk ya, diundang, bersedia untuk sharing sama kita. ya, ya, Coach. Apa Yes. ini yang kira-kira bisa disaringkan? Ya, ini kita bicara tentang talk to entities gitu ya, dan seberapa Ya, banyak sih um, uh, apa ya, ketakutan kita terhadap entities. Nah, pengalaman Pak Abi sendiri gitu kan setelah um, belajar uh, dalam kelas talk to entities, apa yang Pak Abi ya. dapatkan, apa yang berubah, dan mungkin bisa di-share seputar entities. Oke, ya. Terima kasih, Coach Vena. Ya, Teman-teman sekalian juga. Jadi, awalnya saya ikut kelas Talk to Entities memang di luar ekspektasi ya, Coach ya. ya. Karena, wah namanya aja kan sudah entities gitu. Kalau kita Ya, ngomong tentang dunia entities dalam gambaran saya pada awalnya kan tentu ada hantu, ada ghost, yang ngeri-ngeri lah seperti ya. itu gitu. Tapi ternyata uh, di luar ekspektasi saya, jadi banyak hal yang itu mengubah point of view saya, mengubah cara pandang saya tentang entities, dan Mhm, dengan mengubah cara pandang saya, tentu akhirnya efeknya juga mengubah kesadaran saya, dan mhm, kesadaran saya berubah dan itu juga mengubah banyak hal tentang di kehidupan saya. Nah, mungkin saya mhm. bisa cerita sedikit ya awalnya gitu. Ya, ya. Jadi saya memang uh, saya bukan seseorang yang apa kalau orang luar gitu, kalau masalahnya kalau orang umum itu Ya. biasanya kalau ngomong orang yang bisa lihat lihat hal-hal gaib atau orang yang bisa komunikasi dengan hal-hal yang gaib. Saya bukan Mhm. bukan orang yang seperti itu. Uh, saya menganggap diri saya normal, Iya. normal saja. Nah, tapi Mhm, sekarang normal itu pun juga sudah bergeser normalnya seperti mhm, apa. Tapi mhm, waktu itu sebelum ikut kelas saya menganggap diri saya orang yang normal-normal saja, mhm, bukan orang indigo, bukan orang yang bisa melihat hantu dan sebagainya. mhm, mhm. Kalau kalau misalkan eh, datang ke sebuah tempat, misalkan kayak Mhm, tempat yang kata orang banyak itu tempatnya angker atau mhm, mhm, kuburan atau apa, ya kadang bulu kuduk memang berdiri. mhm. Terus Iya, kita beranggapan bahwa oh di situ ada sesuatu gitu ya, iya. ada sesuatu. Nah, eh, berangkat dari situ setelah saya masuk ke kelas Talk to Entities, banyak point of view yang berubah. Jadi point of Mhm, view tentang bahwa yang namanya entities itu menakutkan, yang mhm, namanya entities itu mengerikan. Tentu ini banyak juga dipengaruhi oleh data-data memori semua yang pernah saya terima dari saya kecil, gitu iya. ya. Karena
Mungkin kalau anak kecil yang belum tahu apa-apa, diajak jalan-jalan ke kuburan, dia sih senang-senang aja, kayak Iya, jalan-jalan ke taman gitu ya. iya. Tapi kakak saya, kemudian mungkin juga ada teman-teman saya yang mengatakan dari kecil dulu, hati-hati loh lewat situ, ada yang tunggu dan sebagainya. Nah, itu semua data kan masuk tuh, Yes. masuk mempengaruhi saya. Kemudian dari film yang saya tonton juga, Iya. oh saya punya gambaran. Jadi yang namanya entitas itu seperti ini. Mhm, Entitas itu menakutkan. mhm. Entitas itu sukanya nakut-nakuti, ganggu, Diculik. mengganggu, Kita bisa mengganggu diculik gitu. orang. Nah, apalagi kalau dulu waktu kecil, uh, ayo makan, makannya dihabisin, kalau nggak dihabisin Iya, nanti bisa diculik, nanti bisa ditangkap dan sebagainya. iya, Kalau iya, nggak sore nggak mandi itu bisa dibawa pergi dan sebagainya. Nah, iya. hal-hal itu yang mempengaruhi saya. Dan setelah di Talk to Entities, ternyata mau nggak mau memang kita hidup di dunia ini memang kita tidak hidup sendiri, Coach. Iya. Kita uh, punya banyak, kita sebagai being, kita juga ada banyak energi di sekeliling Mhm, kita, ada banyak being yang lain di sekeliling kita yang mhm. mungkin kita tidak sadari, Iya, kita nggak aware. Gitu. iya. Bahkan bahkan sebenarnya yang sempat lucu di kelas Talk to Entities, bahwa selama ini sebenarnya kamu takut dengan entities atau entities yang takut sama kamu. Iya. Saya baru sadar ternyata, oh, uh, yang membuat takut sebenarnya cuma point of view kita, cara pandang kita. Nah, setelah kita belajar, banyak tahu, mengenali bahwa ternyata kalau kita masuk ke dunia entities, itu banyak sekali ternyata klasifikasinya ya. Ada the kingdom of entities, kalau kita bicara itu ternyata banyak sekali ya, macamnya ternyata banyak sekali. Dan bukan hanya entities yang bisa membutuhkan kontribusi kita, bukan hanya entities yang membutuhkan bantuan kita, tapi ternyata entities juga bisa berkontribusi untuk Ya, kehidupan kita. Nah, ya. ini hal yang sangat menarik sekali yang saya dapatkan dari kelas waktu entities, bahwa ternyata entities itu bisa berkontribusi untuk kehidupan kita. Nah, tergantung dari bagaimana kita uh, mengaplikasikan itu semua dalam kehidupan kita. Banyak hal yang mengubah cara pandang saya, yang akhirnya mengubah kesadaran saya. Ya, Mhm, sebagai contoh ya, kesadaran tentang hidup itu sendiri. mhm. Dengan masuk di kelas Toko Entities, uh, kita jadi lebih bijaksana, kita jadi lebih wise tentang kehidupan, tentang kematian. Dahulu saya punya cara pandang kalau yang namanya kematian itu sangat erat kaitannya dengan kesedihan. Jadi Mhm. kalau kita ditinggal pergi orang yang dicintai, kita ditinggal pergi orang yang kita kenal, itu rasanya ya sudah selayaknya, sepantasnya kalau kita bersedih hati gitu, Coach. Mhm. Yes. Dari kelas Talk to Entities itu ternyata bagaimana kita juga bisa menghormati, bagaimana kita juga bisa menghargai pilihan dari uh, seseorang. Jadi Yes. pilihan dari being ya, being Mhm, akhirnya untuk dia memilih untuk meninggalkan tubuhnya dan mhm, kemudian menjadi entities. mhm. Nah, Yes. itu membuka sebuah cara pandang. Jadi awareness tentang kehidupan, awareness tentang kematian, awareness juga di sini yang saya dapatkan juga awareness tentang, meskipun mungkin kaitannya mungkin beda ya, tentang Ya, dunia bisnis. ya. Tapi Oh, that entities, bisnis juga ternyata entities. bisnis juga entities. Iya, iya, iya. Di luar, benar-benar dahulu nggak terbayang seperti itu ya. Ya kalau bisnis, bagaimana kita menjalankan bisnis dengan logika, dengan data, dengan strategi kita, bagaimana supaya menghasilkan banyak cuan lah, banyak Mhm. keuntungan. Tetapi ternyata tidak. Setelah masuk di dunia entities,
bisnis pun juga entities. Mhm. Maka membuka kesadaran kita bagaimana kita memperlakukan kita punya bisnis. Apakah bisnis itu bersedia memiliki kita, kita memiliki bisnis, bagaimana kita memperlakukan bisnis itu sebagai sesuatu yang hidup. Nah, Mhm. itu saya dapatkan juga dari kelas Talk to Entities ini. Terus uh, banyak banyak hal juga bagaimana saya memandang tentang, ya mungkin ini untuk saya ya coach ya. Iya. Kalau untuk teman-teman yang lain mungkin ini pengalaman saya yang saya ceritakan. Ah, Jadi iya. bagaimana saya lebih lebih memahami tentang God, lebih memahami tentang Tuhan, lebih Yes. memahami bagaimana hubungan saya dengan yang di atas gitu. Mhm. Jadi melalui kelas Talk to Entities itu cara pandang itu lebih lebih terbuka, lebih aware. Nah, uh, apa ya? Jadi kalau sebenarnya kalau kita pengalaman saya dengan masuk ke kelas Talk Entities itu membuka kesadaran saya di semua bidang kehidupan, Coach. Sangat sangat luas sekali, bukan hanya tentang bahwa entities itu hanya sesuatu energi yang yang ya menakutkan yang seperti Yes. dulu. Ya, tetapi ternyata Mhm. sangat sangat luas sekali. Kita bicara bisnis itu ya entitas, kita bicara rumah juga entitas, kita bicara kehidupan di sini juga entitas. Saya menjalankan, misalkan pada saat saya eh, sebagai fasilitator, saya di kelas ya, di kelas Ya. saya membuka kelas akses bar gitu, Mhm. memfasilitasi teman-teman yang mau belajar, itu pun juga kaitannya dengan entitas juga, Yes. sangat erat Dan sekali. Iya, coach. ya, Uh, oke. Pak Abi, apa yang paling Pak Abi rasakan? Oke, kalau saya begitu saya kenal Talk to Entities, sehingga saya memutuskan untuk menjadi fasilitas Talk to Entities adalah mengklaim kembali apa yang saya tahu tentang diri saya, trust kepada diri sendiri. Dan ya, ini adalah tentang kepercayaan kepada diri dan mengambil kembali kita punya power yang selama ini mungkin kita ditakut-takutin kayak Pak Abi bilang kita bergantung sama orang, ya. ditakut-takutin. Sekarang kita bisa melihat gitu loh, maksudnya aware gitu ya. Kalau itu saya ya yang saya rasakan benar-benar dari situ ya. Selain itu, nah Pak Abi sendiri yang benar-benar Pak Abi rasakan apa? Kalau kalau yang saya rasakan Mhm. sebenarnya kata kuncinya awareness itu coach, Yes. aware. Karena semakin saya aware, kesadaran artinya saya tidak dikontrol lagi dengan uh, pikiran, perasaan, emosi saya dalam menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini. Tapi Ya. lebih ke kesadaran yang menuntun saya. Uh, Oke. dan itu tadi yang sebenarnya juga mau saya katakan bahwa kalau Mhm. dari kalau Coach Wena tadi lebih mengambil kembali Mhm. powernya, ya Mhm. itu juga saya rasakan. Itu saya Mhm. rasakan dominan sekali karena Mhm. sepertinya dengan cara pandang yang berbeda, Ya. dengan saya tidak terikat dengan konsep-konsep yang lama, saya bebas. Gitu. Saya Mhm. bebas dan dengan bebas itu saya bisa memunculkan, oh ternyata saya juga bisa, tuh. Ternyata saya juga bisa komunikasi tuh, dengan Mhm. entitas. Mhm. Ternyata saya juga bisa tahu tuh, Mhm. meskipun kalau dulu saya, oh mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa komunikasi sama entitas, Mhm. hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui. Iya. Eh, ternyata itu semudah itu. Ternyata semudah itu berkomunikasi atau connect gitu. Dan just knowing, hanya just knowing. Jadi bukan sesuatu yang, oh ada cahaya atau ada, memang kadang mungkin terasa di tubuh merinding dan sebagainya, Mhm. tapi bukan itu sensasinya seperti itu, tapi lebih ke just knowing, coach. Oh tahu tahu ini dan tahu apa yang harus saya lakukan, tahu apa yang ya kita bisa lakukan gitu, untuk lebih Yes. membuat
berkontribusi untuk hidup kita, dan kita juga bisa berkontribusi untuk dunia ini, untuk orang Yes, lain dan yang juga. ya, dan yang asik itu nggak ada drama-drama, trauma-trauma, nggak ada yang kemasukan, nggak ada yang apa segala macam. That's Ya, ya, ya. Jadi eh, bahkan kadang karena saya juga eh, sering juga mhm, memfasilitasi teman-teman yang membutuhkan gitu. Kadang kalau saya masuk dalam dunia toko entities, oh ternyata mhm, sesimpel itu, dan ya manfaatnya sangat terasa sekali, langsung terasa sekali. mhm. Oh, ada sesuatu yang bisa juga mengubah cara pandang orang lain, yang mengubah kesadaran juga. Di Oke. samping kalau untuk diri sendiri, selain kesadaran tadi, uh, sangat membantu juga, Coach, kalau misalkan kita ada sedang mau buat kelas dan Mhm, sebagainya. Nah, itu terasa sekali, misalkan bagaimana kita juga bisa membuat entities, energi, bahkan molekul atau apapun benda dan apapun yang ada di ruangan di mana kita mau buat kelas dan sebagainya, mhm, itu mhm. bisa berkontribusi, dan Ya, itu sangat uh, nyaman sekali, gitu. Nyaman mhm. sekali pada saat kita, oh, kita tahu bahwa oh ternyata apa yang ada di sekeliling kita juga turut berkontribusi juga. Ya, Contohnya, contohnya seperti itu. Uh, banyak ya, banyak. banyak Ternyata banget ya Pak. ternyata banyak ya. Kalau kalau diceritakan manfaat atau yang ternyata yang bisa kita ambil dari kelas Talk to Entities, itu sangat banyak sekali. Contohnya kemarin dah, beberapa hari yang lalu, saya buat kelas Access Bar. Mhm. Itu juga kelas dadakan, Coach. Jadi Oke. semalam itu badan nggak nyaman sekali, Coach. Mhm, Oh, pegel, pegel semua. Nah, mhm, biasanya kalau sudah seperti itu kan saya gunakan tools dari Access kan. mhm, Uh, mhm, ini punya siapa? Punya saya atau punya orang lain dan sebagainya gitu. Uh, sampai ke entities. Nah, mhm, kemudian saya lakukan downloading. Salah satu tools yang diajarkan di mhm. kelas of to Ya. entities, downloading. Saya lakukan downloading. Setelah downloading, saya tidur, rasanya nyenyak sekali dan itu Hmm. nyaman sekali. Dan saya masih ingat, oke, okay, entities, semua entities yang mau berkontribusi untuk Mhm, kehidupan saya, oke, okay, silahkan berkontribusi. Jadi saya mhm. mengundang semua entities yang mau berkontribusi. Pagi-pagi udah, Pak Abi bisa nggak mau buat kelas? Iya, Langsung muncul seperti itu. Oke, okay, saya jawab. Baru itu kemudian, jadi dari jam 6 pagi iya. sampai jam 8 pagi itu nggak berhenti, saya memfasilitasi hampir 6 orang. Ada yang Hmm. telepon, ada yang WA, itu minta difasilitasi, dan Wah, oh, kenapa bisa langsung seinstan ini? Itu salah satu contoh aja bahwa yes. bagaimana pada saat kita menyadari ada sesuatu yang mungkin kalau dulu, wah ini saya sakit, ini uh, saya mungkin lagi flu dan sebagainya, tapi Atau kena begitu Omikron ya. uh, begitu tanya Langsung ke parno gitu. body, wah Iya. malah jadi nyaman, jadi tidurnya bisa nyenyak, dan pagi sepertinya banyak hal di mana kita bisa yang berkontribusi untuk kehidupan saya pada datang dan semuanya. Sampai Ya, dan akhirnya yang menarik dibuat kelas, sampai akhirnya muncul kelas dan sebagainya. Seperti itu. Ya, yang menarik tadi kata Pak Abi gitu kan, ketika Pak Abi meminta untuk entities berkontribusi dan tiba-tiba muncullah seperti yang tadi ada 6 orang dan Ya, segala macam untuk minta ya, difasilitasi dan tiba-tiba terjadi kelas dan benar-benar ketika mungkin Pak Abi meminta itu bukan dari energi kekurangan, just like asking aja ya, dan kita nggak tahu bagaimana entities berkontribut dan tiba-tiba that's ya, that's ya, itu salah satu mungkin thanks-nya entities karena Pak Abi sudah berkontribut untuk salah satunya tadi melakukan oh ya, downloading. ya, ya. Jadi Ya, pada saat aks memang kondisi energi saya memang benar-benar pada saat energi gratitude, jadi yes. nyaman sekali. Ya. Saya merasakan juga
entities yang berterima kasih, saya juga oke, terima kasih. Kalau mau berkontribusi boleh dong, silahkan. Yes. Ya, hanya kurang lebih kalau dibahasakan gitu, simpelnya. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, ya kalau kamu mau berkontribusi, aku juga welcome, boleh. Ganti Yes, jawabannya yes. begitu. Ya, dan kita nggak ada ekspektasi mereka kontribusinya seperti apa dan bagaimana, dan tiba-tiba mungkin munculnya yang kayak tadi ya, mungkin apa Iya, yang kita ask belum tentu sama, tapi sisi apa yang Pak Abi dapatkan baru beberapa hari yang lalu ya, terutama ya, ya, ya baru ya saya kelas kemarin kan hari Sabtu ya, Sabtu ya. hari Minggu, ya, ya, ini hari Jumat. Nah, baru beberapa hari yang lalu dan Ya, ya. saya mau buat kelas itu pun juga Hamin dua gitu. Jadi Mhm. makanya saya nggak buat promote dan sebagainya. Ya udah kelas kelas jalan gitu. Hmm. Dan memang sepertinya semua uh, kayak kayak diatur semua. Saya juga jadi ingat coach, dulu waktu saya mau ikut kelas juga, waktu Mhm. saya pertama kali awal-awal dulu waktu saya mau ikut kelas itu saya juga masih ingat foundation kalau nggak salah waktu mau ikut Ya. kelas foundation itu kan heavy banget Mhm. saya heavy banget dan uh, kemudian saya ketemu Coach Wena Hamin satu waktu itu Mhm. Mhm. udah kumpulin uang tapi memang uangnya belum belum genep belum penuh oke Mhm. saya ikut Mhm. tapi next saja yang Ya. yang berikutnya dan kemudian ketemu Coach Vena ini heavy-nya punya siapa dan sebagainya oke dilepasin kemudian ya memang kalau kelas ini kontribusi boleh dong dibantu dan saya waktu itu juga oh ini yang bantu saya bukan cuman istilahnya saya kayak ada peran entities juga di situ. Setelah Ya. saya ikut kelas dokter entities, saya baru paham. Oh, waktu itu saya datang ke sana. Waktu itu di rumah di tempat Mas Eko kalau nggak salah ya. Oh, Mhm. itu juga saya merasakan banyak hal yang mempengaruhi diri saya gitu. Kayak Mhm. kayak kayak badan juga merinding dan sebagainya waktu itu. Mhm. Berarti ada banyak hal yang memang eh, berkontribusi sampai saya akhirnya ikut kelas. Yes. Dan waktu itu kan begitu selesai di clearing, kemudian di bars, dan malam itu tiba-tiba banyak ada beberapa klien yang masuk dan sebagainya, dan akhirnya ada fee kontribusi yang masuk dan jumlahnya sangat mencukupi untuk Mhm. saya ikut kelas besoknya. Itu ikut kelas foundation ya waktu itu ya? Itu ikut kelas foundation. Ternyata didorong juga sama entities. Bahasanya dulu kalau nggak salah, oh ternyata kamu dijorokin juga sama entities untuk ikut kelas Ya, foundation. digitalnya sama kelas entities. Bagaimana Ya, entities sangat kindness pada kita ya. Jadi sebenarnya oke, seberapa banyak mungkin dari teman-teman di luar sana gitu kan. eh, apakah datang dalam kelas entities atau ketika mendengarkan ini, apakah ada peran entities yang berkontribusi untuk mendorong teman-teman untuk menonton kita? Cek aja ya atau no gitu ya. Nah, kadang-kadang sebenarnya mungkin tanpa sadar mereka juga ingin berkontribusi dalam hidup kita, membuat hidup kita greater. nah, Jadi yang tadi Pak ya, Abi bilang, entities itu bukan hanya sekedar menakut-nakutin gitu ya, jahat sama kita. Tapi ternyata mereka bisa berkontribusi untuk membuat kita greater, dan ketika kita juga meng-honoring mereka sebagai entities, tidak menjudge mereka, that's a kindness untuk mereka juga gitu. ya, ya, kita lebih apa? Jadi dengan alam, dengan Yes. lingkungan itu juga eh, karena awareness kita berbeda, cara cara pandang kita berbeda, jadi kita bersikapnya juga berbeda, Ya. cara memperlakukannya juga berbeda. Itu Yes. bahkan Yes. dengan benda atau mungkin dengan hewan peliharaan Mhm. itu eh, banyak hal ternyata kelas waktu entities itu mengubah banyak cara pandang dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita dalam dalam semua hal ya dan dalam semua bidang kehidupan Yes. Dan ternyata oh itu ya, Pak Abi juga kan menerima klien-klien gitu ya. Apakah Pak Abi juga ada memfasilitasi klien, atau perbedaannya apa sih setelah Pak Abi juga mungkin belajar kayak foundation, terus talk to entities dan banyak hal. Apa yang Pak Abi rasakan ketika sekarang memfasilitasi klien? eh, saya sendiri merasakan perbedaannya saya lebih aware jadi kalau aware itu kalau dulu
saya punya, misalkan saya mau memfasilitasi seseorang, Mhm. dulu sebelum saya lebih kenal di Akses, tujuan saya adalah bagaimana menyembuhkan orang itu, Mhm. membuat orang itu, ya kamu istilahnya saya bantu, saya Mhm. terapi, ya Mhm. gimana caranya bisa secepatnya sembuh gitu. Tapi Mhm. ternyata ada loh orang-orang yang memang belum siap untuk berubah, orang-orang Mhm. yang memang belum mau untuk berubah, Mhm. atau ingin berubahnya bukan 100%, ingin berubahnya dicicil mungkin 10% dulu, 20%, atau bahkan oke, belum memang stuck, belum mau berubah. Nah, Mhm. dengan semakin semakin mempelajari uh, tools diakses termasuk Mhm. develop to entities, kita jadi semakin aware apa sih yang dibutuhkan sebenarnya oleh klien yang datang ke kita. Mhm. Mhm. Jadi kalau memang seseorang itu ya ingin berubahnya lagi mungkin 50%, ya kita mau fasilitasi untuk perubahan dia di 50%. Karena mau dipaksakan seperti apapun, ya uh, Mentok. mentok gitu. Iya. Itu salah satu cara pandang yang mendasar mungkin. Yang Ya. mendasar, oh jadi sekarang kalau saya memfasilitasi, ya uh, saya aware, saya tidak terlalu menuntut seperti yang saya inginkan. Hmm. Tetapi bagaimana kesadaran dari klien itu Mhm. yang yang membuka Mhm. dirinya, Mhm. saya membantu untuk membuka kesadarannya. Kalau memang Mhm. sudah saatnya atau klien memang bersedia untuk kesadarannya berubah, ya itu sangat cepat sekali. Biasanya Hmm. seperti itu. Yang Wow. yang yang saya dapatkan di akhir-akhir ini dalam dalam memfasilitasi klien. Ya menarik juga ternyata. Ada yang memang masih suka dengan trauma dan drama. Ya. Jadi mau mau dikasih tools cara untuk menghadapi suatu situasi, ya akhirnya memang kembali lagi. Saya masih pengen untuk apa ya, masih pengen untuk dengan trauma dan dramanya itu Ya. mengalami itu. Mungkin mungkin dengan mengalami trauma dan drama, kalau dia sudah mentok, baru kesadaran akan muncul dari dalam dirinya. Oh, ternyata ada yang jauh lebih peace ya, ada yang jauh lebih nyaman, yang ada possibility yang jauh lebih ease untuk bisa dijalani. Iya. Dan mungkin kita jadi tidak menjudge diri kita ya, karena saya juga pernah mengalami posisi seperti Pak Abi ketika memfasilitasi. Saya jadi kalau sama diri sendiri, apa yang salah sama saya ya, apa yang kurang. Ya, Nah, tapi ya, ya. Dulu terus jadi merasa bersalah, saya nggak ya, bisa membantu. dia udah bayar, ya. Ya, betul, betul. Itu mendasar sekali, cukup mendasar Ya. sekali, mengubah cara pandang saya juga. Dan Ya. kalau kalau untuk dengan memfasilitasi di dengan dunia entities, biasanya ya saya nggak langsung, oh ini ada entities dan sebagainya sih, enggak. Yes. Biasanya saya bertahap supaya biar kesadarannya tumbuh dulu, mulai membuka diri. Oke, kalau mulai membuka diri baru kita uh, masuk ke dunia entities mungkin. Ya. Yes. Tapi menarik sekali di dunia entities ini, uh, bukan hanya masalah yang apa ya, tentang emosi, tentang Mhm. kehidupan yang stuck dan sebagainya. Uh, Bisa membantu juga uh, yang misalkan tentang dunia bisnis, jadi cara pandang dengan dunia bisnis bagaimana, atau bahkan yang mau jual rumah itu bagaimana. Oh ternyata, tapi ternyata menarik, bukan karena dalam melulu oh ini ada entitasnya atau apa, ternyata Yes. ternyata bukan seperti itu. Ternyata itu semua juga kembali kepada pemiliknya, Yes. kembali kepada cara pandang pemiliknya. Jadi nggak ada bosannya deh, Coach. Semakin mendalami ke sini, semakin kita menjalankan toolsnya, semakin menarik. Saya kira semakin menarik. Yes. Ya. Ya. Jadi talk to entities, kalau boleh dikatakan satu kata, apa sih yang mau Bapak sampaikan buat teman-teman semua? Excellent, excellent. Apa yang tiba-tiba muncul itu, Coach? Excellent, excellent. Ya.
gitu Ya. ya. Kalau untuk saya sendiri, begitu saya belajar yang talk to entities, yang dimana dulu saya tertutup terhadap dunia itu, saya tidak mau lihat. Sebenarnya bukan kita nggak punya kemampuan. Saya tidak mau melihat, menyentuh area sana secara energi ya. Saya mau masang barriers ke dalam dunia entities. Begitu saya turunkan barriersnya dan begitu saya terbuka, yang tadi kayak Pak Abi bilang, efeknya adalah semua molekul dan semua termasuk bisnis, uang, itu adalah entities. Ya. Ya. Eh, Ya, dan ketika kita Jadi membuka kacamata kita, kita lagi membuka pandangan kita terhadap semuanya. Dan itulah yang dibilang consciousness. Consciousness adalah include everything, judge nothing, termasuk oh, dunia entities. jadi kita nggak mengkotak-kotakan ya. Tidak Kita mengkotak-kotakan. Ya, karena semuanya itu mungkin dulu sebenarnya memang saling terhubung semua ya. yes, yes, terhubung semua gitu kan, termasuk dalam bisnis, dalam apa. Karena ini kan dunia energi. Begitu kita pasang barriers, kita tidak bisa melihat apapun gitu ya. Nah, terutama adalah tentang dunia entities, karena dunia entities itu energi. Jadi tanpa sadar kita pasang barriers, begitu sampai kita tidak menyadarin ketika uang mau komunikasi, bisnis mau komunikasi, karena kita pasang barriers. Begitu Ya, ya, dilepaskan barriersnya, kita bisa communicate dengan everything, semua molekul gitu kan, termasuk entities, termasuk uang, termasuk rumah, termasuk apapun yang tadi Pak Abi sampaikan gitu kan, termasuk juga klien-klien kita dan semuanya. Dan itu buat saya salah satu yang membuat saya, wow, this is untuk saya ya, alamin yang sangat luar biasa dan saya ingin mengajak teman-teman juga untuk, hey, kamu tuh memiliki power dan potensi yang kamu nggak sadarin gitu. Karena dunia ya, entities itu bukan seperti yang menyeramkan. Terus kalau kamu belajar kamu bisa melihat atau mendengar atau apapun ya, itu ya. ya setiap orang ada bawaannya masing-masing. Tapi kita bukan ditanamkan suatu, tapi hanya menggali kita punya power dan potensi. Ya bukan berarti yang nggak ada jadi ada, tapi this is your power sebenarnya. Memang sebenarnya kita hadir di dunia ya kita memang sudah sebagai infinite being kita memang punya kemampuan itu ya Yes, Coach. yes, yes. Kita punya Cuman kita, fungsi dari perceiving knowing being. iya, Kita cuman bisa kita merasa sebenarnya kita memang bisa menerima betul, itu semua. iya. Jadi kita hanya melihat orang yang, wow, yang ini hebat ya aku enggak. Dan kemudian kita mengecilkan diri kita. Ya, ya. Oke. Okay. So, thank you so much Pak Abi. Nanti dicolek-colek lagi Ya, dan aku juga akan colek teman-teman yang lain. Thank you so much sharingnya, pengalamannya. Dan itu sangat menarik dan Pak Abi awesome. Keren ya, Pak terima Abi. kasih sama-sama Coach. Senang juga bisa Terima kasih. berkontribusi sharing untuk teman-teman. Semoga bisa bermanfaat juga. Ya, Yes. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman ya. semuanya. Bye-bye. Selamat sore teman-teman. Sore. Bye.